Hey guys, video ini saya akan sharing kamu apa aja yang perlu kamu ketahui tentang masalah Evergrande ini. Dan apakah ini akan mempengaruhi kamu dan aku gak yang sekarang berada di Indonesia. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta kamu untuk like video ini. Jadi kamu perlu tahu dulu tentang info krisis keuangan yang melanda pengembang properti raksasa asal China ini, yaitu namanya Evergrande Group, yaitu yang sekarang tengah memantik perhatian dunia. Jadi kalau untuk masalah ini sih sebenarnya udah booming di September ya. Dan di luar itu banyak sekali yang membicarakan masalah ini. Tapi kalau saya lihat di sosial media Indonesia masih kurang lah ya yang membicarakan tentang masalah Evergrande ini. Nah, kalau untuk Evergrande ini, dia mempunyai risiko gagal bayar utang. Karena sekarang debt atau total liabilities mereka udah mencapai 300 billion USD. Dan kalau dirupiahkan, sekarang itu sekitar 4.277 triliun. Nah, ini dikhawatirkan akan berdampak pada sektor properti secara global, dan juga termasuk Indonesia. Bagi kamu yang belum menyadari, sebenarnya hal ini berpotensi menjadi jauh lebih dari sekedar perusahaan yang bangkrut. Karena mereka mempekerjakan lebih dari 200.000 orang. Dan secara langsung, mereka juga menyediakan pekerjaan bagi sebanyak 4 juta subkontraktor yang bekerja untuk mendirikan ribuan bangunan untuk perusahaan setiap tahun. Dan selain kehilangan pekerjaan, perusahaan ini juga menahan simpanan untuk 1,5 juta properti yang mungkin tidak diberikan kepada warga China, yang biasa mereka hanya mencari rumah atau properti investasi. Kehilangan rumah adalah hal yang paling mengerikan di negara apapun ya, tetapi mungkin tidak lebih dari China. Nilai properti ini dibandingkan dengan pendapatan orang Cina yang membelinya itu sangat besar, dan seringkali membutuhkan beberapa generasi keluarga untuk bekerja dan menabung sehingga bisa membayar DP-nya dulu. Oleh karena itu, properti itu menjadi dasarnya menjadi salah satu halnya yang diinvestasikan oleh kebaikan orang Cina. Dan lebih dari 1 juta orang akan kehilangan investasi itu dan akan sangat berdampak besar pada ekonomi. Dan terlepas dari masalah sosial ini dan ancaman nyata terhadap ekonomi nasional dan global, pemerintah China telah mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk menyelamatkan perusahaan ini. Jadi pemerintah China mereka udah meletakkan aturan, mereka tidak akan membail out perusahaan ini ya. Kita akan masuk ke awal mulai masalahnya nih. Sebenarnya kalau perusahaan yang berada di sektor properti, kalau mengandalkan utang untuk melakukan proyek mereka, sebenarnya sih udah biasa banget. Tapi kalau Evergrande ini, mereka mengandalkan utangnya dan melakukan ekspansi yang terlalu cepat. Nah, ini sistem bisnis model mereka, kalian bisa lihat. Jadi tuh mereka melakukan pre-sale, dan mereka menggalang dana dari investor atau private investor gitu, seperti kamu dan aku menggalang dana nih. Lalu mereka menggunakan dana tersebut untuk membeli hak atas kepemilikan tanah dan mereka membangun properti nih atau residential property lainnya, dan mereka menjadikan itu sebagai kolateral nih untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, lalu mereka mendapatkan dana dari bank lagi, mereka membangun lagi nih propertinya lagi. Sampai akhirnya China pada Agustus 2020 pemerintahannya mengeluarkan aturan 3 red lines yang Evergrande melanggar ketiganya, yang kamu tidak diperbolehkan untuk memperoleh debt lagi dan tidak bisa meminjam uang atau pendanaan lagi. Kalian bisa lihat 3 aturan ini, Evergrande dia melanggar tiga-tiganya. Nah, jadi kamu sekarang mempunyai satu perusahaan yang mengandalkan pinjaman untuk melakukan rapid growth dan sumber dananya tuh sekarang terputus. Dan mereka juga perlu menghadapi pembayaran utang yang telah mereka akumulasi sebelumnya. Dan juga proyek properti yang masih lagi proses pembangunan yang tentunya membutuhkan dana juga. Sekarang akan bertanya nih, akan seberapa buruknya dampak ini? Jadi itu sekarang ada 1,5 juta properti yang sudah dideposit oleh investor dan masih belum siap dibangun. Mereka juga akan kehilangan investasi mereka nih, dan inventory dari perusahaan yang Evergrande ini, mereka terpaksa harus dijual dengan secara diskon besar-besaran yang akan membajiri market properti di China, dan situasinya tuh akan begini. Harga properti residential akan jatuh dikarenakan Evergrande mereka menjual properti secara diskon besar-besaran. Nah, ini akan mempengaruhi nilai inventory perusahaan. Nilai inventory atau current aset mereka akan berkurang. Jadi mereka akan semakin susah mendapatkan pendanaan dari kreditor. Nah, semakin sulit untuk mendapatkan dana, mereka akan semakin sulit untuk menyiapkan proyek mereka. Kalau susah siapkan proyek, kan mereka semakin sulit untuk membayar kembali utang yang sudah mereka pinjam sebelumnya. Akibatnya apa? Mereka akan melakukan likuidasi lagi. Jadi pertanyaan terakhir adalah, apakah akan mempengaruhi Indonesia? Ini saya kutip dari CNBC, dari perkataan Pak Paulus ya, dia merupakan Ketua Umum Real Estate Indonesia. Jadi itu efek langsung terhadap industri properti di Indonesia itu tidak akan banyak. Tapi dia justru mewaspadai efek domino dari krisis Evergrande terhadap ekonomi China, bahkan global.
Jadi dia tuh membahasnya, efeknya tuh lebih ke secara makroekonomi ya, bukan ke sektor properti langsung. Sekian dari penjelasan saya terhadap Evergrande ini. Kalau kalian mempunyai pendapat sendiri terhadap perusahaan Evergrande yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, kalian bisa coba share di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, aku mau minta kalian untuk di-share dan di-subscribe ya. Terima kasih.